Halo teman-teman, selamat datang di Sekolah Minggu GKY Citra Garden. Mari siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo, apa kabar? Halo juga Lause Andrian. Gimana kabarnya? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik ya. Lause Andrian gimana kabarnya? Puji Tuhan juga baik. Sampai hari ini masih dikasih kesehatan sama Tuhan. Amin. Anak-anak Brave Kids di rumah bagaimana kabar nih? Iya ya, gimana kabarnya anak-anak? Gimana kabar anak-anak semua yang ada di rumah? Mungkin jangan-jangan ada yang teriak-teriak gembira. Karena mungkin sudah menyelesaikan pertandingan ujian sekolah ya. Iya betul Karena sekali. bentar lagi kan udah mau liburan akhir semester ya. Iya pasti pada seneng betul, nih ya. udah mau naik kelas nih. Aduh, bersyukur ya kalau misalnya sudah melewati ujian. Kalaupun ada yang masih ada besok ya tetap semangat ya. Semangat. Ujian dengan baik, nggak boleh nyontek. Yang terbaik. Betul, untuk Tuhan nggak boleh nyontek ya. Sungguh-sungguh belajar. Tetapi di samping itu kita juga perlu bersyukur. Karena hari ini kita masih hidup. Itu yang paling penting. Kita masih hidup, kita dikasih kesempatan untuk boleh beribadah. Yes, betul sekali. Yuk kita bangkit berdiri yuk. Kita dengan semangat, kita mau memuji Tuhan. Karena kebaikan Dia, karena kasih-Nya tak berubah sekarang dulu sampai selama-lamanya. Yuk kita memuji Tuhan dengan gerakan. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya Siang dan malam. siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung bagaimana? Burung-burung berkicauan, menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang, Memuji siapa? memuji namanya. Memuji nama Tuhan. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya Sama-sama kita katakan. tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Kita angkat pujian sekali lagi ya. Kita mau bersyukur semua yang ada, pagi, siang, langit, bumi. Semua karena siapa loh? Karena Tuhan. Karena Tuhan. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan, menyambut sang surya. Bunga bermekaran. Bunga bermekaran, alam riang-riang, memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan. Kita katakan sekali lagi, semesta bernyanyi karena kasih Tuhan. Semesta bernyanyi Karena kasih Tuhan. karena kasih-Nya. Kita mau bersyukur nggak pernah berubah. tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Wah, tepuk tangan. Waduh. Kita bersyukur ya punya Tuhan yang gak pernah berubah. Iya, betul. Sampai hari ini kita boleh merasakan kebaikan Tuhan sampai selama-lamanya. Yes. Itu berarti Tuhan kita Tuhan yang setia. Amin. Yang sekalipun kita suka kadang-kala nggak setia, suka kadang-kala dikit-dikit nakal, tapi dia nggak pernah berubah ya. Iya. Kadang-kala kita suka suka lupa sama Tuhan, tapi dia baik. Waduh, Tuhan ini baik sekali. Nah, kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan. Sebelum lanjut ibadah, kita mau doa dulu. Oh iya, bersyukur. kita berdoa. Minta Lause Yunia ya, pimpin Iya. dalam doa.
Yuk anak-anak, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan buat kami semua. Kami bersyukur sekali sudah melewati hari-hari dengan sukacita yang Tuhan berikan kepada kami. Bahkan Tuhan, kami sudah boleh melewati masa-masa ujian kami. Kami bersyukur Tuhan karena penyertaan-Mu kami boleh ada. Terima kasih ya Bapak, saat ini kami mau bersyukur kepada Tuhan. Kami mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami. Tuhan pimpin ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua katakan amin. Waduh, kalau tadi kita punya Tuhan yang tidak berubah, itu berarti Tuhan kita tidak ada yang lain selain Tuhan yang hebat itu ya. Nggak ada. Selain Tuhan yang hebat itu, selain Allah yang kita kenal, bahkan di dalam nama Tuhan Yesus ya, yang luar biasa sekali. Maka kalau seandainya mau tetap aja kita untuk bangkit berdiri, yang mungkin tadi masih duduk-duduk, masih malas-malas ya, mungkin yang masih lenje-lenje di mana-mana, yuk kita semangat, kita memuji Tuhan. Kita boleh pakai gerakan, kita mau bilang, Allah mana seperti Allahku? Tidak ada. Tuhan mana seperti Tuhanku? Tidak ada. Yuk kita angkat pujian ini sebagai bagian kita mau bersyukur bahwa hanya kepada Tuhan kita percaya. Yuk tepuk tangan dulu. Bagi orang yang percaya. Kita katakan sekali lagi pujian ini. Allah mana seperti Allahku? Allah mana seperti Allahku? Katakan. Tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. Tidak ada, Dia benteng perisai. Sebagai kekuatan buat kita ya. Menara pembebasan bagi orang yang percaya. Sekali lagi kita akan pujian ini dengan lebih semangat. Kita bersyukur punya Tuhan yang luar biasa. Allah mana seperti Allahku. Kita bilang ke kiri kanan ya, tidak ada. Tuhan mana seperti Tuhanku. Tidak ada, Dia benteng perisai, menara pembebasan bagi orang yang kita katakan Dia benteng perisai. Dia benteng perisai, menara pembebasan bagi orang yang percaya. Bagi orang yang percaya padanya. Bagi orang yang percaya. Bagi orang yang percaya padanya. Waduh, kita bersyukur ya punya Tuhan yang istimewa, yang luar biasa. Untuk itu kita nggak boleh dulu capek-capek ya. Kita masih tetap memuji Tuhan, masih dengan semangat kita mau katakan ya, pujian ini sebagai rasa syukur kita, hormat kita kepada Tuhan. Karena Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, Dia yang tebus kita. Dan karena Dia tidak ada yang lain, kita mau bilang selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Dari yang menciptakan karya, dari yang tidak ada seperti Dia. Dan kita mau katakan respon kita, selamanya Dia Tuhan kita. Amin ya. Yuk, ini pasti lagu yang sudah familiar ya, yang sudah tidak asing di telinga anak-anak. Iya. Lagu favorit jangan-jangan ya. Iya. Yuk kita nyanyikan pujian ini sama-sama. Dalam-dalam cintamu Bapa. Dalam-dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apa. Besar-besar. Besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apa. Kita mengatakan, aku mengasihi siapa? Mengasihi-Mu. Kita
Kita mau bilang aku mencintaimu Yesus. Yesus juru selamatku, selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Diputar ya. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apa. Besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apa. Kita mau bilang apa nih Lause? Aku mengasihi-Mu dengan semangat. Aku mencintaimu, Yesus juru selamatku, selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya. Kita katakan sekali lagi, aku mengasihimu, aku mencintaimu. Aku mengasihimu, aku mencintaimu, Yesus juru selamatku, selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus selamanya. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Amin ya. Jadi sampai selama-lamanya, sampai nanti kita berjumpa dengan Tuhan, iman kita boleh setia kepada Tuhan. Amin ya. Kita memohon pertolongan dari Tuhan. Yuk kita mau duduk dulu sebentar. Kita mau mempersiapkan persembahan buat Tuhan. Nanti scan di mana Lause? Scan di sini. Scan di sini ya? Iya. Bagi yang nggak tahu nanti minta tolong orang tuanya ya. Bisa. Untuk scan QR persembahan, kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Sambil kita angkat pujian. Aku bawa, aku berikan persembahanku. Yuk anak-anak juga boleh sambil duduk di rumah, juga sambil boleh mempersiapkan persembahan ya. Bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa, aku berikan. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa, aku berikan. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sekali lagi. Aku bawa, aku berikan persembahanku Pada Yesus, pada Yesus, pada Tuhan Juru kita mengatakan sekali lagi, pada Yesus, pada Tuhan. Pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Yuk kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan, terimalah persembahan kami sebagai rasa syukur, rasa cinta dan hormat kepada Tuhan. Kami tidak mungkin bisa membalas kasih Tuhan yang besar, tetapi kalau kami boleh memberikan persembahan ini Tuhan, sebagai sebagian kecil dari apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami melalui papa mama yang boleh bekerja. Tuhan, ajar kami juga supaya kami boleh memberikan hidup kami
tenaga kami, kekuatan kami, apapun yang Tuhan berikan untuk boleh melayani Tuhan. Terutama melalui ibadah, melalui talenta yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan tolong berkati supaya persembahan ini juga boleh berguna, boleh mendukung pelayanan Tuhan melalui gereja kami, GKY Citra. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati kami, Tuhan juga berkati papa dan mama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan, Amin. Amin. Yuk, anak-anak kita jangan kemana-mana ya, jangan dulu bubar karena masih ada firman Tuhan. Ngomong-ngomong, firman Tuhan hari ini dibawain sama siapa ya? Hari ini sama Lause Lady bukan ya? Ya, sama Lause Lady. Hukum keberapa? Hukum yang ke-7 ya? Wah, Lause. hukum yang ke-7 ya? Iya. Kalau gitu yang minggu lalu hukum keberapa? Hukum ke-6 pastinya Hukum Lause ke-6, Andian. waduh. Anak-anak inget gak ya hukum Nah. ke-7 itu apa? Ingat nggak? Jangan-jangan juga yang minggu lalu mereka lupa ya. Apa ya hukum ke-6? Hukum ke-5 kan hormati ayah dan ibumu. Hukum ke-6 apa? Hukum Jangan ke-6 jangan membunuh. jangan membunuh. Membunuh kan kita nggak mungkin pakai pistol langsung tembak ya. Kita kan nggak punya pistol. Artinya kita nggak boleh membenci, Iya. nggak boleh marah ya. Kita nggak boleh sampai mendendam. Nah hari ini kita akan belajar satu hukum yang luar biasa yang nanti sama-sama dengan Lause Lady di hukum ke-7 ya. Nanti ke-7 terus begitu sampai yang terakhir. Berharap anak-anak boleh belajar dan boleh mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Yuk kita mau angkat lagu pujian apa Lause? Firman-Mu pelita bagi kakiku. Oke. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan, firman Tuhan, firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan pelita. Kita angkat pujian ini sekali lagi dengan lebih serius dan sungguh-sungguh kita mau dengar, mau duduk diam belajar firman Tuhan sebagai terang dalam jalan kita ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan, Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan pelita hidupku. Ya, kita mau siap dengar firman Tuhan. Jangan kemana-mana, nanti bisa ketemu Lause Lady ya. Bye-bye. Brave Kids, ditunggu ya. Hai Brave Kids, ketemu lagi. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Thank you buat Lause Adria dan Lause Yunia yang sudah memimpin kita di dalam pujian. Waktunya kita menyerahkan hati kita untuk diisi oleh firman Tuhan. Nah, Lause Lady ajak untuk semua Brave Kids, kita berdoa ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa kami dapat kesempatan untuk mendengar firman Tuhan lagi. Tuhan berkati hati kami, pikiran kami, supaya siap diisi oleh firman Tuhan. Kami tolak segala gangguan yang mengganggu konsentrasi kami dan merebut firman Tuhan dari kami di dalam nama Yesus. Tuhan menolong kami, Roh Kudus menolong kami, supaya firman Tuhan menjadi benih yang baik di hati kami yang seperti tanah yang subur. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami siap mendengarnya. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah ayo coba tebak-tebak, kita masuk dalam seri hukum Tuhan yang keberapa nih? Coba tebak, ayo hukum Tuhan yang keberapa? Berapa ya? Yes, yang ke-7. Oke, langsung saja kita buka di Alkitab kita. Hukum yang ke-7 di dalam Keluaran pasal yang ke-20. Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang
keberapa? Ayo coba di rumah. Ayat yang keberapa? Keluaran pasal 20 ayat ke-14. Hanya 2 kata. Wah, singkat sekali. Tapi walaupun singkat, ini penting sekali. Kita baca sama-sama. 1, lo selalu dibaca di sini, anak-anak baca di rumah ya. 1, 2, 3. Jangan berzinah. Sekali lagi sama-sama. Jangan berzinah. Wah, lo seledi maksudnya apa sih? Jangan berzina. Nah, sebelum lo seledi jelaskan artinya yang berikut, lo seledi mau ingatkan selalu kepada anak-anak. Tuhan kasih ada 10 hukum. Nah, hukum ini Tuhan Yesus bilang, hukum ini kesimpulannya hanya ada 2, singkat supaya kita ingat. Yaitu hukum yang ke-1, yang ke-4, itu mengajak kita untuk mengasihi Tuhan. Sebagai manusia, menjaga hubungan kita dengan Tuhan, menjaga kasih kita kepada Tuhan. Itu hukum 1 sampai ke-4. Nah, kalau hukum ke-6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu untuk mengatur hubungan atau relasi kita dengan sesama manusia. Siapa sesama manusia? Ya, yang namanya manusia. Itu keluarga kita, orang tua, papa, mama. Pokoknya yang namanya manusia itu sesama. Jadi maksudnya begini, Tuhan kasih 10 hukum ini, hukum 1 sampai ke-4, supaya manusia ingat-ingat untuk mengasihi Tuhan. Caranya bagaimana? Cara mengasihi Tuhan itu harus taati hukum yang pertama sampai ke-4. Lalu bagaimana cara kita mengasihi sesama manusia? Harus taati hukum yang ke-5 sampai ke-10. Oke? Jadi itu namanya hukum kasih. Hukum kasih kepada Tuhan, hukum kasih kepada sesama manusia. Kasih kepada Tuhan, lo selesai diulang sekali lagi. Dari nomor 1 sampai nomor 4. Kasih kepada sesama manusia dari nomor 5 sampai nomor 10. Ya, jadi itulah bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan, Lause. Bagaimana kita bisa mengasihi sesama manusia, Lause. Bukan Lause yang bilang, Alkitab, bahkan Tuhan Yesus yang bilang. Itu melakukan hukum 10 hukum Tuhan. Kalau kita melakukannya, maka kita sudah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Oke? Nah, hari ini kita sampai ke hukum yang ke-7. Jangan berzina. Maksudnya apa sih? Jangan berzina, Lause. Kata jangan artinya apa? Tidak boleh. Oke, kata jangan artinya apa? Tidak boleh. Lalu zina atau berzina atau melakukan zina itu apa sih, Lause? Nah, sebenarnya hukum ini nih lebih diarahkan untuk orang yang sudah dewasa, sudah mulai remaja, sudah mulai pemuda, sudah mulai adult. Kalau anak kecil emang enggak? Oh, ada juga. Tapi kenapa sih lebih banyak untuk orang-orang yang sudah mulai besar, yang sudah mulai dewasa? Kenapa kita anak-anak kecil juga harus dengar, harus taati, loh? Karena ternyata banyak anak kecil juga yang melanggar hukum ini. Dan juga nanti kita semua akan menjadi dewasa. Kita semua akan bertumbuh menjadi besar. Baik secara fisik, baik secara pikiran. Oke, kita akan bertumbuh menjadi dewasa. Nah, waktu kita bertumbuh, kita harus ingat-ingat cara mengasihi sesama manusia. Kita juga tidak boleh melanggar hukum yang ke-7, yaitu jangan berzina. Tidak boleh berzina. Tadi Lause sudah bilang, kalau jangan artinya tidak boleh, kalau berzina itu apa? Berzina itu sebenarnya begini, melakukan apa yang ada di memikirkan atau melakukan perbuatan dengan mata, dengan kaki, tangan, dengan seluruh tubuh yang hanya boleh dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Kalau perbuatan yang orang belum menikah belum boleh dilakukan, apalagi belum didoakan di gereja, namanya belum diberkati, tidak boleh dilakukan.
Bukan. Contohnya apa Lause? Nah, contoh yang paling simpel itu begini. Orang yang sudah dewasa atau laki-laki dan perempuan khususnya ya. Laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa tidak boleh melakukan perbuatan yang hanya boleh dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Atau orang yang sudah menikah tidak boleh melakukan perbuatan ya dengan orang lain yang bukan suaminya atau bukan istrinya. Contohnya, saya kasih contoh begini. Pertama, buat orang yang sudah menikah di gereja ya, yang sudah diberkati Tuhan ya, didoakan di gereja. Misalnya, ada orang sudah jadi suami istri, sudah jadi papa dan mama. Tapi, misalnya, papa ini sudah menikah dengan mama. Lalu papa fall in love lagi sama ada cewek yang lain atau wanita yang lain. Itu namanya papa sudah berzina di dalam hati. Oke, di dalam pikiran. Dia nggak boleh lagi fall in love atau bahkan mau menikah lagi dengan cewek yang lain atau wanita yang lain yang bukan mama. Atau sebaliknya. Papa dan mama yang sudah menikah, mamanya sudah ada papanya, sudah ada suaminya. Tapi dia fall in love lagi, dia mau married lagi sama orang lain yang bukan suaminya. Itu artinya kalau dia lakukan itu artinya dia melanggar hukum ketujuh. Dia tidak mengasihi sesama. Kenapa? Nanti dia merugikan orang lain itu juga dan juga merugikan istrinya atau suaminya. Dia tidak boleh lagi fall in love sama yang lain. Karena Tuhan bilang hanya boleh punya satu istri, hanya boleh punya satu suami. Kalau sudah menikah. Oke? Yang berikut, kalau orang dewasa yang belum menikah bagaimana kan? Tadi saya bilang, kalau mereka melakukan perbuatan yang hanya boleh dilakukan oleh papa dan mama atau suami dan istri. Contohnya, ada orang dewasa, laki-laki dan perempuan, bukan keluarga, bukan kakak dan adik, tinggal di satu rumah. Mereka bukan keluarga, mereka bukan kakak dan adik, tapi mereka tinggal di satu rumah sama-sama seperti papa dan mama atau sama seperti orang yang sudah menikah. Oke? Nah, bagaimana dengan anak-anak? Apakah anak-anak juga ada melanggar hukum ketujuh? Lo semua tanya, siapa yang suka main game? Di game itu kadang-kadang lo pernah lihat tuh anak-anak, lo pernah dengar ada anak-anak yang lagi main game. Tiba-tiba di dalam gamenya ada kata F word. Pernah dengar F word? Atau lagi nonton movie, lagi nonton film, entah di Netflix, entah di bioskop. Ada di movie itu kasih middle finger. Nah, middle finger itu sebenarnya artinya itu perbuatan yang melanggar hukum ketujuh. Oke? Jadi kayak kamu lihat anak kecil pernah ngomong F word atau bad word yang F, yang hurufnya F di depan itu yang bahasa Inggris. Atau dia kasih middle finger karena middle finger itu artinya F word. Itu sama dengan dia sudah melanggar hukum yang ke-7. Oke? Atau kamu pernah lihat gak? Ada anak-anak yang temannya lagi ke toilet. Misalnya toilet di sekolah. Dia pergi ngintip teman-temannya yang lagi ke toilet. Itu dia sudah melanggar hukum yang ke-7. Nah, hukum yang ke-7 itu yang tidak boleh dilakukan oleh anak-anak, contohnya misalnya begini. Kamu di sekolah pasti sudah ada belajar yang namanya good touch atau sentuhan yang baik dan sentuhan yang tidak baik. Good touch and bad touch. Salah satu bad touch adalah apa? Pukul. Tapi ada bad touch yang lain, yaitu kamu touch private part of another person's body, ya. Atau kita menyentuh private part dari tubuh teman kita atau orang lain atau saudara kita. Private part. Nah, private part itu di mana Lause? Yang ditutup oleh baju.
Yang ditutup oleh baju tidak boleh di-touch sama orang lain. Kalau di-touch sama orang lain itu artinya apa? Itu artinya sudah melakukan atau sudah melanggar hukum yang ketujuh. Nah, kadang-kadang kan kalau anak-anak lagi bercanda suka melakukan bad touch di part yang ditutup oleh baju. Dari leher sampai ke lutut itu tidak boleh, itu kan ditutupi oleh baju. Kita nggak boleh atau kita juga tidak boleh membiarkan orang lain menyentuhnya. Itu namanya bad touch. Di sekolah sudah belajar kan? Bad touch or good touch. Kalau ada orang yang melakukan itu pada kamu, itu dia sudah melanggar hukum yang ketujuh. Mau orang, apalagi dilakukan sama orang dewasa. Anak kecil pun nggak boleh, apalagi dilakukan untuk mengejek, untuk bully, untuk main-main. Itu untuk dikerjain temennya, itu sudah melanggar hukum yang ketujuh. Sekali lagi Lady kasih contoh. Kalau anak-anak itu melanggarnya apa? Dengan mengucapkan apa? Bad word, khususnya F word, ya. Yang kedua, kalau dia melakukan bad touch atau dia mendapat bad touch dari orang lain, baik itu sesama anak-anak atau apalagi dilakukan oleh orang dewasa. Karena itulah saya peringatkan di rumah. Misalnya kalau kamu sendirian di rumah, entah itu ada keluarga yang bukan papa mama, kakak, adik atau siapapun atau orang dewasa yang membujuk kamu, misalnya kamu dikasih es krim, lalu kamu diajak ke tempat yang sepi. Mungkin itu supir, mungkin itu uncle, mungkin itu karyawan kerja papi dan mami. Kamu diajak, mungkin itu laki-laki atau itu perempuan. Kamu diajak ke tempat yang sepi, kamu dikasih ice cream misalnya, atau kamu dikasih permen misalnya. Lalu orang itu melakukan bad touch. Dia touch private part kamu yang ditutup oleh baju. Itu kamu harus cepat-cepat lari dan cepat-cepat berteriak. Karena orang itu sudah melanggar hukum yang ketujuh. Oke? Supaya dia tidak melanggar hukum yang ketujuh, kamu harus berteriak. Kamu harus panggil orang lain. Panggil papa dan mama atau lari. Oke? Oke? Sekali lagi Lady bilang, jadi salah satu contoh pelanggarannya hukum yang ketujuh adalah itu. Tadi misalnya mengintip teman-teman yang lagi ke toilet. Kalau orang ke toilet kan pasti dia mau buang air kecil atau buang air besar atau mungkin ada yang mandi. Nah itu kan pasti dia membuka bajunya atau celananya atau roknya. Kalau kita ngintip kita sudah melanggar hukum yang ketujuh. Oke, kita sudah melanggar hukum yang ketujuh dengan apa? Dengan mata kita. Oke, lalu apa lagi Lause? Nah, salah satu pelanggaran nih sekarang kamu lihat di televisi. Banyak simbol-simbol pelangi. Banyak simbol-simbol pelangi. Nah, kalau Tuhan bilang di dalam Alkitab. Tuhan bilang di dalam Alkitab. Kalau orang sudah dewasa, laki-laki dan perempuan sudah dewasa, laki-laki hanya boleh menikah dengan perempuan. Tapi kalau laki-laki menikah dengan laki-laki atau perempuan menikah dengan perempuan, itu sudah melanggar hukum yang ketujuh. Oke? Jadi kalau kamu sudah bertumbuh dewasa, sudah mulai remaja nanti, ingat ini, tidak boleh melanggar hukum yang ketujuh dengan menikah dengan yang laki-laki dengan laki-laki, yang perempuan dengan perempuan. Itu melanggar hukum yang ketujuh. Oke? Nah, kenapa sih kita nggak boleh melanggar hukum yang ketujuh? Karena tadi kalau kita melanggar hukum yang ketujuh itu kan tadi Lause bilang di pertama-tama, itu cara kita mengasihi orang lain. Kalau kita melanggar hukum yang ketujuh, walaupun kita bilang, oh karena kita sayang Lause, itu sayang yang palsu. Sayang yang benar kepada sesama manusia adalah tidak boleh melanggar hukum yang ketujuh. Oke?
Kalau sampai kita melanggar hukum yang ketujuh, sebenarnya kita sudah tidak mengasihi sesama kita lagi. Lalu kenapa Lause kita nggak boleh melanggar hukum yang ketujuh? Nah, Lause Lady akan bacakan untuk kita di dalam kitab 1 Korintus pasal ke-16 mulai dari ayat yang ke-13b. Firman Tuhan bilang begini, Lause Lady ulang ya. Yang suka buka Alkitab, yang suka cari-cari itu cepat-cepat buka Alkitab. Ayo di rumah cepat-cepat buka. Lause Lady ulang sekali lagi. 1 Korintus 6 ayat 13b Lause mulai baca. Itu sampai ayat 19, tapi Lause akan mulai baca dari ayat 13b. Firman Tuhannya bilang begini. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan. Percabulan itu apa? Yang tadi Lause Lady bilang, perbuatan-perbuatan yang tadi itu. Ada satu lagi, yang lain Lause Lady lupa. Nah, kamu di sekolah yang kelas 4, 5, 6 ini pasti pernah dengar kata pornografi. Di sekolah kan juga sudah ada pendidikan sex education. Di sekolahnya siapa tuh? Biasanya kelas 1 sampai kelas 6 itu sudah dilakukan untuk kamu dididik, dikasih tahu mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah, kenapa ya di sekolah-sekolah kamu itu ada sex education? Itu supaya tidak terjadi maaf Lause Lady batuk. Supaya tidak terjadi pelanggaran hukum yang ketujuh. Baik oleh kita ataupun orang lain. Nah, contohnya misalnya kamu lihat gambar-gambar porno. Apa sih gambar-gambar porno Lause? Itu gambar-gambar orang yang misalnya dia pakai baju renang, tapi bukan di pantai, bukan di kolam renang, tapi pakai baju seperti baju renang, lalu dia foto, pajang-pajang seperti di Instagram atau di mana, lalu kamu liatin gambar itu terus. Nah, tidak boleh. Terus yang kedua, atau ada orang yang sekarang ini banyak orang foto private partnya, lalu kamu kadang-kadang suka dapat di Instagram. Nah, sekarang banyak anak kecil itu mendapat perbuatan kejahatan, orang-orang melakukan kejahatan melanggar hukum ketujuh kepada anak-anak kecil itu melalui Instagram. Nanti anak-anak kecil disuruh nggak pakai baju, lalu difoto, lalu kamu disuruh foto dan disuruh kirim. Untuk apa? Lalu kamu dipaksa. Pertama-tama mereka akan baik-baik. Ada yang pura-pura jadi guru yang baik. Ada yang pura-pura jadi teman yang baik. Karena itu kalau kamu main Instagram, kalau kamu main TikTok, kamu main YouTube atau game bahkan sekalipun, kasih tahu papi dan mami. Supaya papi dan mami kontrol. Karena banyak orang yang melakukan pelanggaran kekerasan, pelanggaran hukum ketujuh kepada anak-anak. Mereka bukan berniat baik, mereka berpura-pura baik. Tapi sebenarnya mereka berniat jahat kepada anak-anak kecil. Nah, itu tidak boleh. Oke? Atau kamu suka melihat gambar-gambar orang yang gak pakai baju. Sekarang banyak, kadang-kadang kamu lagi melakukan tugas sekolah, tiba-tiba nongol sendiri. Kalau begitu langsung lapor mami, langsung matiin komputernya, langsung matiin gadgetnya. Lapor mami, lapor papi, jangan pakai, biar papi mami urus dulu gadgetnya. Baru kamu terusin pakai gadget misalnya untuk belajar atau untuk main. Oke? Karena sekarang banyak orang yang tidak mau mengasihi orang lain. Pura-pura mengasihi orang lain tapi sebenarnya sudah melanggar hukum yang ketujuh. Oke? Nah, pernah suatu kali ada satu anak di satu gereja, dia di rumahnya itu dikasih nonton movie orang dewasa. Nah, kamu kalau sepergi sama papi mami di bioskop, tanya sama papi mami, movie-nya untuk orang yang umur 17 tahun ke atas atau 17 tahun ke bawah. Kamu tanya papi mami, jangan kamu juga ngotot mau ikut nonton. Karena kalau kamu nonton movie-movie yang
movie-movie yang sudah 17 tahun ke atas, itu bisa saja ada hal-hal yang menunjukkan kamu pelanggaran-pelanggaran hukum yang ketujuh yang kamu sebenarnya nggak boleh lihat dulu, nggak boleh nonton dulu. Oke? Kalau kamu lihat dan akhirnya kamu ikut, itu terjadi pelanggaran hukum yang ketujuh. Jadi sekali lagi, kalau papi mami ajak kamu ke bioskop, nonton, kamu jadi anak Tuhan yang pintar. Kan brave kids pintar kan? Anak Tuhan yang berani tapi berani yang pintar. Papi mami ajak nonton, tanya, papi, mami, ini sudah boleh belum aku nonton? Ini buat anak-anak kecil apa enggak? Kalau enggak, bilang papi mami, ya udah papi mami aja yang nonton. Atau nanti misalnya lihat di Netflix, kalau ada papi mami yang bisa jelaskan ke kamu, yang mendampingi kamu nonton, baru kamu boleh nonton. Kalau enggak, terjadi pelanggaran hukum yang ke-7. Oke? Nah, Lasa lanjutin. Tadi di firman bilang, jangan melakukan, tetapi tubuhmu bukanlah untuk percabulan. Percabulan itu apa tadi? Perbuatan-perbuatan dan pikiran yang melanggar hukum yang ke-7. Melainkan untuk Tuhan. Tadi dibilang tubuhmu bukan untuk melanggar hukum yang ke-7. Tapi tubuhmu adalah untuk Tuhan. Yang pertama, kita tidak boleh melanggar hukum yang ke-7. Karena hukum yang ke-7 itu adalah perintah Tuhan untuk bagaimana caranya kita mengasihi sesama manusia. Yang kedua, hukum yang ke-7 itu dilakukan dengan seluruh tubuh kita. Baik mata, baik kaki, baik tangan, baik pikiran. Alkitab bilang kita nggak boleh karena tubuh ini adalah milik Tuhan. Tubuh kita ini adalah milik Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum yang ke-7. Ayat 14, 1 Korintus 6 ayat 14 bilang begini lagi. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkan kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Nah, tubuh kita ini milik Tuhan Yesus. Mulut kita milik Tuhan Yesus. Nggak boleh dipakai untuk katakan F-word. Mata kita milik Tuhan Yesus. Nggak boleh dipakai untuk lihat-lihat hal yang melanggar hukum yang ke-7. Untuk lihat-lihat Instagram atau untuk kirim foto-foto kita yang ada private part kita yang gak ditutup dengan baju, lalu dikasih kepada orang-orang jahat yang gak sengaja ambil di Instagram kita, akhirnya mereka berbuat jahat pada kita. Ada di televisi, ada beberapa anak-anak yang sudah kena perbuatan ini. Ingat lagi, sekali lagi, tubuh kita milik Tuhan Yesus. Jangan dipakai untuk melanggar hukum yang ke-7. Ayat 16 bilang begini, atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikat, lanjut ke ayat 16b, 17. Tetapi siapa yang mengikat dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Tuhan dan dengan Dia. Ayat 18, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Sekali lagi, yang perbuatan yang melanggar hukum ke-7. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berbuat dosa terhadap dirinya sendiri. Wah, berarti kalau kamu melanggar hukum yang ke-7, ternyata di sini Alkitab bilang apa? Kita melakukan dosa bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Waduh, masa kita melakukan dosa terhadap diri kita sendiri? Kan kita tidak mau, bukan? Tapi mungkin selama ini kita tidak sadar sehingga kita ngomong F-word, kita lihat-lihat gambar yang tidak baik di Instagram, di televisi, di YouTube atau di mana. Kita kadang-kadang suka mengintip teman-teman yang lagi ke toilet atau ke kamar mandi atau saudara, atau sambil bercanda sama kakak sama adik di rumah, atau kita bad touch terhadap private part teman kita atau saudara kita.
itu tidak boleh. Kita bukan saja tidak mengasihi orang lain atau berdosa kepada orang lain, tapi tadi Alkitab bilang kita sudah berdosa pada diri kita sendiri sebenarnya. Oke? Yang seterusnya, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Jadi tubuh kita ini, hati kita ini, pikiran kita ini didiami oleh Roh Kudus. Minggu lalu kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus invisible, tidak kelihatan. Tapi dia itu spirit yang ada di dalam hati kita. Nah, Roh Kudus namanya kudus, suci, tidak kotor, spesial milik Tuhan. Dia nggak boleh bergabung dengan hal-hal yang tidak kudus. Pelanggaran hukum ketujuh itu atau perbuatan zina itu membuat tubuh kita, hati kita kotor. Roh Kudus yang ada di dalam hati kita bisa berduka atau sedih. Karena Roh Kudus itu suci. Dia tidak bisa bergabung atau berkumpul atau bersatu dengan hal-hal yang tidak kudus. Oke? Tubuh kita bahkan dibilang, tubuh kita bukan milik kita sendiri, tapi milik Roh Kudus, milik Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, milik Allah Tritunggal. Oke? Yang berikut, sebab kamu telah dibeli dengan harga yang mahal, telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, jadi kalau kita ingat, supaya kita ingat, kita jangan melanggar hukum yang ketujuh. Ingat, tubuh kita bukan milik kita sendiri, tapi tubuh kita adalah milik Allah, milik Tuhan. Yang kedua, tubuh kita adalah bait Roh Kudus, tempat Roh Kudus Allah yang suci, yang bersih untuk tinggal. Roh Kudus tidak bisa bersatu dengan hal-hal yang tidak kudus, yang kotor. Lalu yang terakhir kita mesti ingat, tubuh kita ini, hidup kita ini sudah dibeli dengan darah yang mahal oleh Tuhan Yesus. Sudah direbut dari dosa kembali kepada hidup yang suci, hidup yang kudus oleh darah yang tidak bisa dibeli dengan uang, oleh darah yang tidak berdosa, bahkan di kayu salib. Darah yang mahal yang tidak bisa dibeli oleh uang, oleh rich apa manapun. Ya. Tidak bisa digantikan dengan seluruh alam, seluruh planet, tidak bisa. Ya. Tuhan Yesus sudah beli kita dengan darah yang mahal. Loh, Seledi mau buat kesimpulan. Sekali lagi, hukum yang ketujuh kita tidak boleh langgar, karena kita melanggar sama dengan kita tidak mengasihi sesama dan tidak mengasihi diri sendiri. Yang kedua, kalau kita melanggar hukum yang ketujuh, kita sudah mengotori tubuh kita yang sudah sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus yang mahal. Supaya kita jangan berbuat atau melanggar hukum yang ketujuh, ingat, tubuh kita bukan punya kita. Yang kedua, ingat, Tuhan Yesus sudah beli dengan darah yang mahal. Yang ketiga, ingat, tadi ayat yang terakhir bilang, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Pakai tubuh kita, mata kita, jari kita, semua yang ada di dalam diri kita untuk memuliakan Tuhan. Berbuat hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Menyanyi, memuji, berkreasi dengan kreativitas kamu, dengan skill kamu, misalnya main musik, menari, atau melakukan skill-skill yang lain yang mungkin sudah dilatih sama mama kamu, sama papa kamu, atau kamu latihan di sekolah atau di rumah di mana saja. Yang baik, yang memuliakan Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Ingat, jangan berzina. Ingat untuk mengasihi sesama manusia dan diri kita sendiri, karena diri kita ini bukan milik kita, milik Kristus. Muliakanlah Tuhan dengan tubuh kita. Tuhan Yesus memberkati Brave Kids. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini firman Tuhan sudah mengajar kami untuk kami tidak melanggar hukum yang ketujuh. Tuhan tolong kami untuk kami ingat baik-baik, kami dengar baik-baik
supaya kami bisa lakukan. Kalau kami lupa, tolong papi, mami, atau siapapun yang ada di sekitar kami yang ingat untuk mengingatkan kami. Kalau kami pernah melanggar hukum yang ketujuh, kami pernah mengucapkan bad word, F word, kami pernah melihat gambar-gambar porno, kami melihat gambar-gambar orang tidak pakai baju, atau kami melihat gambar-gambar di Instagram, foto-foto di Instagram yang tidak baik, yang Tuhan tidak suka, kami minta ampun ya Tuhan. Kami minta ampun Tuhan. Tuhan Yesus ampuni kami. Terima kasih untuk hari ini. Minggu depan kami mau belajar lagi hukum Tuhan yang ke-8. Tuhan tolong supaya kami tetap semangat, tetap excited untuk belajar hukum Tuhan, agar kami semakin mengasihi Tuhan dan semakin mengasihi sesama. Berkati lose-lose kami yang sudah melayani kami, papa mama yang sudah membantu kami, dan siapapun yang sudah membantu kami sehingga kami bisa kebaktian anak hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke Brave Kids, jangan lupa minggu depan hukum ke-8. Bye, God bless you. Hukum ke-6, jangan membunuh.
you take my hand. There may be trials all around, but strength I've found. You know my name, you know my heart. You've been here from the very start. You guide my life, you will never leave. You are here with me. You know my name, you know my heart. You've been here from the very start. You guide my life, you will never leave. You are here with me. Oh, my shepherd, I will follow you high and low. You are here, I know. Oh, my shepherd, I will trust in you high and low. For you are with me everywhere I go. There may be giants in the land. Ooh, Lord, you take my